Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat itu jauh-jauh hari, mulai bulan Sya'ban kalau mau ngambil yang paling pendek itu sudah disiapkan, ya. Atau bahasa lainnya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan diri orang beriman, jiwa orang beriman ini untuk menghadapi pertempuran dahsyat sepanjang hidupnya. Pertempuran-pertempuran yang sifatnya fisik itu kan tidak mesti ada, tapi yang jenenge pertempuran nafsu, pertempuran keinginan, pertempuran, ya, dengan bersenjatakan kesabaran setiap detik, setiap saat, setiap waktu, sampai kapan kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati. Matinya yang mati selamat membawa iman Islam. Karena saking pentingnya Ramadan itu sampai dibekali 4 oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 pembinaan, 4 pelatihan. 1, perintahnya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, sudah tahu ada warning, peringatan bakalan wonten wajib puasa. Gimana kaum muslimin? Gembira luar biasa. Gembiranya Masya Allah. Kenapa? Orang beriman itu pengen punya sesuatu amalan yang istimewa. Waktu di Madinah, Kanjeng Nabi, para sahabat itu lihat orang Yahudi puasa Asyura. Ya Rasulullah, niku puasa nopo? Tiang-tiang Yahudi kok puasa 10 Muharram. Oh, itu puasa Asyura. Wahai sahabat, itu puasa Asyura. Puasanya orang Yahudi memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari Firaun. 10 Asyura. Iki buat kita sunnah apa wajib? Sunnah. Alhamdulillah sunnah nggih. Terus Ustaz cukup yang Ramadan mawon sing wajib. Sunnah bagi kita. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, aku lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada mereka. Aku Rasulullah. Oke, kalau begitu kamu orang-orang mukmin berpuasa Asyura. Itu sebelumnya Bapak Ibu. Mantuniku 2 Sya'ban 2 Hijriah turun perintah Ramadan. Tadi ayatnya saya baca itu perintah untuk puasa Ramadan. Ya. Dan itu kaum muslimin senangnya minta ampun. Nah, kenapa? Puasanya wajib, ya. Dan ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi orang beriman ketika menerima perintah dari Allah, Gusti Allah itu ya senang. Ya. Senang. Bahagia, gembira, bangga. Ya, bahkan ini jadi identitas. Kenapa? Pembeda. Saya baca dalam tafsir itu ternyata ya Nasrani, Yahudi ya punya puasa. Punya puasa juga. Bahkan yang menarik itu kaum Nasrani ya, di zaman dulu itu puasa sampai 50 hari. Sampai 50 hari. Ya, begitu. Berarti syariat puasa ini sudah ada benar karena ayatnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cuma prakteknya itu banyak yang didiskon, kadang ditambahi gitu deh. Nah, kalau yang Nasrani itu ditambah-tambahi sampai 50 hari. Nah, kalau yang Yahudi itu konon banyak diskonnya ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oke, itu. Zakat diwajibkan. Berarti umat Islam harus siap apa? Harus siap harta. Ya, beribadah kepada Allah ini harus juga dengan harta. Kaum muslimin butuh, insyaallah bahasa saya itu ya sugih, ya, sejahtera. Kan begitu. Kaum muslimin ini oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada perintah Bapak Ibu begini cara berpikirnya, kalau ada perintah bayar zakat, ya apa cara bayarnya? Berarti kan pakai harta, ya pakai hitung-hitungan nisab kan begitu. Oh berarti Allah juga siapkan hartanya. Nah begitu, Allah siapkan hartanya itu. Nah, berarti kaum muslimin ini akan dicukupkan, disugihkan oleh Allah. Nggih leres. Begitu Bapak Ibu. Ya, cara berpikirnya begitu. Kalau ada perintah untuk bayar zakat, berarti Allah ini akan mencukupkan kita, mengkayakan kita. Nggih. Begitu cara berpikirnya. Maka diwajibkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala biar kaum muslimin itu siap
ya, dengan hartanya cukup untuk kebutuhannya dan membantu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian diwajibkan yang keempat adalah zakat sudah mengubah arah kiblat ya. 3 tadi belum dibahas. Mengubah arah kiblat. Sebelumnya menghadap ke Masjidil Aqsa ya. Ini juga menjadi apa? Pembeda. Kaum muslimin dibedakan sama Allah, ngadep sana ke Ka'bah. Masjidil Aqsa, sejak kapan kita umat muslim, umat beriman ini menghadap ke Masjidil Aqsa? Sejak zamannya Nabi Sulaiman dulu hadap ke sana ya. Nabi Sulaiman lah yang membangun Masjidil Aqsa ya. Kemudian di bulan Sya'ban 2 Hijriah itu Allah perintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Kaum muslim itu beda, tapi bedanya dalam ketaatan di sini ya. Jangan beda-beda no dewe gitu maksudnya. Katanya Ustaz Akil itu umat Islam itu beda. Iya beda ketika taat kepada Allah, bangga dengan identitas dirinya begitu. Enggak usah ikut-ikutan. Ya. Dalam Quran kan begitu. Kamu tidak perlu ikut mereka dan mereka pun juga enggak perlu ikut kamu. Di dalam Quran surah Baqarah itu. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah yang keempat adalah kewajiban untuk berjihad. Diwajibkan berjihad di sini adalah apa? Sebuah keniscayaan, kepastian bahwa kebenaran itu di dalam Quran diulang berkali-kali, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka orang kafir ingin sekali memadamkan cahaya Allah. Ya, begitu. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yuruddukum ba'da imanikum kafirin. Begitu. Jangan kamu ikuti mereka. Mereka ingin sekali menjadikan kamu kafir. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yuruddukum ba'da imanikum kuffara. Banyak ayatnya. Jadi kata Allah, kamu harus berbeda. Tapi juga kamu harus waspada. Laksanakan perintahku tapi waspada dengan orang-orang yang enggak kepingin agar kebenaran, kebaikan yang aku perintahkan ini langgeng abadi. Makanya walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu Allah sudah pastikan. Tidak akan pernah rela loh sampai kapanpun ya mereka itu untuk ingin sekali agar kamu mengikuti agamamu. Agama orang mereka walan tardu ankal yahud walan nasara, Yahudu dan Nasrani ya sampai kamu mengikuti agama mereka. Baik, masyarakat muslimin rahimahullah. Sekarang kepada Ramadan. Ramadan itu berarti sebagai pembinaan mental spiritual kita, ruhaniyah dan jasadiah. Yang paling penting dari Ramadan itu, materi yang paling penting itu adalah kesabaran. Ya, bukan takjilnya, bukan sahurnya, ya. Materi yang paling penting dalam Ramadan itu sabar. Karena zaman dulu Rasulullah SAW itu kalau berbuka puasa itu simple. Nabi berbukalah dengan kurma, kan gitu. Simple sebenarnya. Kurma itu paling gampang paling mudah didapat, gitu ya kalau di Madinah. Kemudian kalau kurma air dengan air, kan gitu. Terus kalau air gimana? Masya Allah kalau nggak ada air bu ya. Ini ada negeri kaum muslimin itu air sulit. Ya ada. Jenengan Masya Allah air melimpah di sini. Samping kita ini ada sungai Madu ya bu ya. Oh bukan ya sungai Madu ya. Sungai Madu ya enak ya. Masya Allah. Jadi kalau di Masjid Sunan Kalijogo itu perasaan kita itu ada di tepi surga bu. Ada di sungainya surga. Sambil sujud ya, merungokno suara aliran gemericik air gitu ya. Wah, ya Allah ini senang ya. Banjir. Insyaallah dijaga sama Allah, insyaallah. Insyaallah. Moga-moga oleh Allah dijaga senantiasa nggih. Baik, berikutnya masyarakat muslim rahimahullah sabar. Nah, sabar ini para ulama sepakat sabar itu seperti kepala buat tubuh. Jadi kalau nggak ada kepala, tubuh nggak ada fungsinya. Orang kalau udah kehilangan kesabaran, sabarnya hilang, dia mudah sekali jatuh kepada dosa maksiat.
Sabar di sini dibagi menjadi sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika mendapat musibah. Kita ini tiga-tiganya jalan bareng ini. Sabar dalam taat, sholat subuh, ya. Kita bangun sahur, setelah itu menjelang subuh berangkat kita, ya. Tapi itu rotok ngantuk, atau mungkin malamnya pulangnya kerjanya rotok malam, kita paksa diri kita untuk bangun. Selain kita mendapatkan doanya Kanjeng Nabi SAW, Nabi itu punya doa khusus, Pak. Ini bagi orang yang bangun subuh. Nggak bangun subuh ya lewat sudah. Didoakan apa? Diberkahi, ya, dikatakan rezeki ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha atau fi bukurihim. Ini khusus bagi orang yang bangun pagi. Nggak bangun pagi ya dicucuk ayam rezeki ini dari wong Jawa gitu. Jadi wong Madura cocok ajem, ya. Cocok ajem. Cocok. Loh bener Bu, Pak. Ini orang dulu itu ya menyampaikan nasihat itu dengan bahasa yang sederhana. Tapi kalau mau dicari biasanya ada dalam agama itu. Cocok ajem, bercekeman. Soal apa? Tak apa jam subuh, nah begitu. Tidak sholat subuh. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allah barik di ummati fi bukurin sholat subuh. Ini kalau nggak sabar itu ya pengen ya merem melek gitu terus gitu ya. Begitu. Makanya masyaallah muslimin rahimahullah, kesabaran ini penting sekali. Makanya ada, ini saya nggak mau panjang-panjang biar nanti ini mukadimah saja sudah segitunya ya. Ada perkara yang Allah tampilkan dalam Al-Quran berkaitan dengan kesabaran, ya. Di mana itu? Ini saya langsung ambil satu ayat di dalam Quran surah Yusuf, ya. Masyaallah muslimin rahimahullah, surat Yusuf. Di surat Yusuf itu ada satu gambaran nyata bagaimana kesabaran itu bisa menjauhkan seseorang dari fitnah, ujian, kekejian artinya fahisyah, ya, berkaitan dengan kehormatan. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Di surah ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nanti saya sampaikan ya turunan-turunannya. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta laka. Kemudian si wanita ini maksud adalah istri Al-Aziz ini, ya, yang mana Nabi Yusuf berada di rumah istrinya Al-Aziz ini sebagai pembantu. Ngapain ini istrinya Al-Aziz, Ustaz? Warawadathu allati huwa fi baitiha. Warawadathu itu menggoda. Si perempuan ini, istri Al-Aziz, menggoda Nabi Yusuf, mengajak Nabi Yusuf menundukkan dirinya, yaitu Nabi Yusuf. Apa? Maksudnya menggoda ini bahasa saya perhalus ya. Ya, menggoda egois, menggoda iman ini intinya. Nabi Yusuf yo muda, yo ganteng, ya, sing wedok yo ayu, yo kaya, ya. Yuradin, yo semua lah, suge, wah ini yo, kok ideal banget ini, gitu ya. Tapi ini bahasanya tentang kesabaran ya, kesabaran. Wa ghallaqatil abwaba, sing wedok niku nutup pintu-pintu. Omahe dhewe ditutup pintu, Nabi Yusuf mek dhewean, mek wedok mau. Wa qalat hayta lak, diajak. Waqalat, si wanita berkata, mari, come here. Nah gitu. Come here, please. Ya, ini bukan ajakan untuk segera berbuka puasa ini. Kalau ajakan berbuka puasa kan disunahkan bersegera. Ini ajakan bermaksiat ini kepada Allah. Waqalat hayta laka, dijawab sama Nabi Yusuf. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya tuanku, ini ada dua maknanya. Tuanku artinya suamimu itu orang yang baik sama saya. Orang yang baik sama saya, dan tidak mungkin saya itu mencemari atau mengkhianati kepercayaan beliau. Ini innahu la yuflihu dzalimun, sesungguhnya orang yang zalim itu enggak bakalan sukses, enggak bakalan beruntung.
Kalau saya khianat sama suami Anda, saya ikut ajakan Anda, saya ini khianat sama Allah, saya tidak akan beruntung, celoko. Begitu Bapak Ibu. Baik, langsung ibrahnya, hikmah dari ayat ini. Yang pertama, Nabi Yusuf ketika diajak oleh si wanita cantik ini dan kaya ini, wes iki omahe dhewe, gak ana sing ngerti, ditutup pintu-pintunya, kok iso nolak iku. Ustaz, lu gak eman ta? Waduh. Wah, iki ngomongin perkara sabar kok muncul kata eman itu gimana? Loh ya gak eman. Yo eman apa ngene? Iman sama imannya ya, eman sama imannya. Ada sesuatu yang membuat Nabi Yusuf lebih kuat untuk menahan sabar apa? Mencari ridho Allah. Iki perkara mengene iki jare wong Jawa, iya, tak turuti yo ajur aku iki. Tak turuti yo ajur iki. Ajur urusan dunia, ajur urusan akhirat. Qala ma'adallah. Disadarkan sama Nabi Yusuf itu si wanita ini. Luar biasa Nabi Yusuf ini ngajari kepada kita. Selain beliau bisa menahan diri, beliau mengingatkan si wanita, "Mbak, Bu, jenengan sing sadar lek Gusti Allah itu Maha berlindung. Saya berlindung kepada Allah, Nah, masyaallah muslimin, ini ajakan berzina ini. Ya. Aku berlindung kepada Allah. Makanya Kanjeng Nabi SAW ketika menyampaikan ada 7 orang yang akan diberi syafaat nanti di bawah naungan mahsyar, di bawah naungan mahsyar, itu diantaranya semuanya ini tentang orang yang bersabar semuanya. 1, orang yang menjadi pemimpin tapi menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu Bapak Ibu ujiannya itu kesabaran. Kenapa? Jadi pemimpin ini mau ngapain aja ya iso, tapi dia bisa menahan diri untuk tidak zalim. Wah, ini balasannya adalah mendapat syafaat nanti naungan di mahsyar. Nomor 2 ini pemuda, energik, tahes, ganteng, sehat, ya. Ini kesempatan untuk berbuat maksiatnya peluangnya besar, tapi dia justru nasya fi ibadatillah, dia tumbuh dalam ketaatan. Nah, ini yang depan saya pemuda-pemuda semua ya, alhamdulillah ya. Semangat semua, tahes semua. Pemuda, nah, iya. Usia itu hanya angka gitu. Usia hanya buktinya subuh saya coba ini ya, ada yang muda selain jenengan muda semua ini, pemuda, ibu-ibu, ya pemudi kan gitu ya. Tahis semua alhamdulillah Ustaz. Nah, ya. Usia berapa? 17. Ibu-ibu 18. Dulu. Loh, harus bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi, pemuda itu diberikan syafaat seperti yang Kanjeng Nabi SAW sampaikan. Karena ujiannya di pemuda itu berat. Ya, beratnya di mana? Dia itu harus bersabar di saat-saat ketika ajakan nafsu syahwat luar biasa, dia taat sama Allah. Tadi saja itu loh. Saya itu cari sahur, kan kebetulan di rumah itu enggak masak. Saya lihat itu pemuda-pemudi itu cekikian gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bulan Ramadan kok cek sempat-sempatnya berbuat dosa maksiat, padahal pintu neraka harus ditutup. Nah ini ono wong sing maksa dibuka Pak. Ya wis ditutup sama Allah, dipaksa dibuka. Lah apa gak kenemenan? Wah, ini kenemenan kan gitu. Terlalu ini kan begitu. Makanya kata Nabi rogi maaf, ya, artinya celaka. Sinten sing celaka niku ya Rasulullah, tiyang sing mlebet bulan Ramadan tapi boten diampuni dosanya. Tadi, ya wong pintu neraka ditutup rapat, ya, dipaksa dibuka. Kesempatan untuk bermaksiat itu dijauhkan sama Allah. Nah, itu masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi anak perempuan namanya pemuda yang dia itu punya syahwat tinggi, nafsu yang luar biasa, kesempatan dan lain sebagainya itu, kok dia taat sama Allah, itu bikin Allah itu cemburu.
membuat Allah takjub kepada pemuda yang dia itu tidak ada keinginan berleha-leha, bersenang-senang, bersantai-santai. Dalam sebuah hadis begitu kata Nabi SAW. Kenapa? Ya ujiannya tadi. Berarti berat jadi pemuda. Oh iya, saya benar berat, saya dulu juga gitu. Iya betul. Nah, tapi alhamdulillah kan, jadi enggak jadi pemuda yang tersesat ya. Nah, jadi menjadi pemuda yang baik kan gitu, yang soleh kan gitu. Nah sebaliknya, kalau ada tiang orang sudah sepuh, sudah tua, kok dia itu pikirannya kayak anak muda, mohon maaf, ya, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, maka kata Nabi SAW. Jadi maksudnya ini semakin jadi itu dalam kemaksiatan. Wes tuwek kok tambah maksiat, kok dia itu malah semangat maksiat dosa. Terus pun ini. Cocok apa buatan? Cocok apa buatan? Buatan cocok. Kebacut. Nah itu. Ya, jadi orang sudah tua itu wes wayahe ibadah taat. Tapi kalau dia berbuat dosa maksiat, maka dalam hadis itu katakan Allah itu melaknat atau membenci ya, orang sepuh tapi dia berzina. Udah tua tapi berzina. Oh naudzubillah. Udah tua tapi berzina. Ini gak cocok. Harusnya udah tua itu ya banyak ibadah, banyak ingat mati begitu. Ini cocoknya begitu. Ya. Jadi jangan joget-joget TikTok ya. Sudah tua kok joget-joget TikTok atau apa gitu ya. Maksiat jangan, itu gak cocok. Maka justru Allah senang lihat bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini pemuda-pemudi ini ya, Masya Allah, ini Masjid Sunan Kalijaga ini makmur dengan pemuda-pemudi usia 70, 80. Allah senang itu, iya, ambaku iya. Masya muslimin alhamdulillah. Yang nggak cocok yang kedua, nah ini wong sombong, wong kaya sombong. Nah itu ya sombongnya Allah nggak suka. Tapi masih ada yang kita maklumi, kaya terus sombong. Nah, maklum, saya nggak cocok itu. Miskin sombong, miskin sombong. Kayak tadi muda terus maksiat gitu. Mungkin oh iya dia muda, pokoknya wah gitu. Bukan berarti kita memaklumi ya, potensinya itu besar gitu. Wong kaya potensi untuk sombong itu yono. Tapi kalau dia taat, alhamdulillah luar biasa. Ya, dia nggak sombong nggak waktu kayak Nabi Sulaiman gitu ya. Nah ini miskin sombong lah gitu. Masya muslimin rahimahullah. Maka ini ujian kesabarannya di situ. Kemudian adalah yang setelah pemuda tadi adalah apa tuh? Orang yang rajin ke masjid. Orang rajin ke masjid ini sabarnya luar biasa ini. Ya, kita tahu lah banyak kesibukannya. Ada yang dagang, ada yang jualan, ya, ada yang satean, ya bodoh aja dagang, jualan satean, bodoh aja. Ono sing turuan, nggak ada. Ya. Pokoknya kesibukan kita macam-macam ya, sibuk kita nih, sidik-sidik bubuk ya. Tapi sabar luar biasa, wae adzan zuhur ya, masjid murah, wae. Ya. Uniknya kita itu biasanya ini berkah Ramadan. Hari-hari biasa itu wae adzan gitu gak moro. Tapi lek Ramadan iku sak durung hari wis moro. Ya, enggak tahu. Dijawab sendiri ada apa? Berkah Ramadan ya, berkah Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kita enggak perlu komentar sing negatif. Alhamdulillah ya Ramadan. Coba kalau Ramadan enggak moro nang masjid kan gitu. Begitu, rajin ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ini lek enggak sabar temenan iki, ya enggak iso. Makanya oleh Allah dikasih ganjaran. Ya, kita kasih apresiasi, karena kita kasih naungan gitu. Yaumul dzilla illa dzilluh. Kemudian wonten tiyang niki berkumpul bersama karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Ya, apa iman, ukhuwah, nikmat iman, nikmat ukhuwah. Jadi bersama-sama harus beda-beda suku, bangsa ya. Itu bisa bareng-bareng ya. Suami istri juga begitu. Ada yang ridho ketika istrinya wafat, ridho, ikhlas karena Allah ya. Berpisah karena Allah. Ya apa ini insya Allah nanti ketemu lagi di jannah insya Allah begitu. Ya, ini berpisah bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah orang yang
Dia itu sabar untuk berinfak sedekah sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, sabar. Nah, tidak pernah itu dia update status macam-macam ya, misalkan. Gak mau, ingin dapat validasi dari manusia, ingin validasi dari Allah Subhanahu Wa Taala saja, sudah sabar. Dia tidak pernah cerita ke orang, gitu. Kemudian wajah muslim rahmatullah yang terakhir yang nomor 7 itu adalah orang yang dia itu sering nangis, ya, takut kepada Allah, menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Dia sabar tidak menceritakan apa yang dia lakukan itu. Di antaranya dia itu khusyuk, nikmat, ya, berkholwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ingin orang lain juga tahu. Sabar disembunyikan. Ini amalannya ini. Ini yang akan diberikan syafaat, diberikan naungan pada saat tidak ada naungan di padang mahsyar. Semuanya tahu orang yang sabar. Ini kata Ibnu Qayyim, saya ngutip kata beliau ya. Di antaranya itu adalah tentang orang-orang yang diberi syafaat. Kemudian Nabi Muslimin rahimahumullah termasuk si Nabi Yusuf, termasuk Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau adalah pemuda yang diuji oleh Allah, ya, dengan kesabarannya tadi. Kemudian Nabi Muslimin rahimahumullah, apa yang bisa kita ambil lagi dari ayat ini? Pertama, kejadian itu kan karena ada sebab, ya kan? Karena ada sebab. Di ayat ini diceritakan bahwa wanita ini bisa menggoda Yusuf karena situasi kondisi. Artinya apa? Situasi dan kondisi yang bisa mengarahkan kita pada perbuatan dosa sebaiknya dihindari. Apa? Khalwat dengan wanita. Nabi SAW mengatakan kan ada 2 hadis setidaknya. Yang pertama, kalau ada laki perempuan itu berdua-duaan dengan wanita, yang nomor 3 itu setan. Kenapa? Pastinya dia diajak untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah kepastian itu. Nabi mengatakan kalau laki perempuan berduaan sanes mahrone, bukan suami istri, gitu ya. Maka ini potensi diajak maksiat sama iblis sama setan itu kuat luar biasa. Nah ini segala uang. Nah ya kok gitu. Maka hindari berkholwat dengan perempuan, berdua-duaan menyendiri gitu ya. Nah sekarang berkholwat tuh gak usah tuh kadang yo nang kafe ya, podo-podo lungguh gitu ya iso kholwat gitu. Itu perempuan, anak laki-laki sama anak perempuan sekarang Pak ya, banyak yang kayak gitu. Berkholwat itu dua-duaan ya. Kemudian Nabi Muslimin rahimahullah, yang berikutnya adalah di sini dikatakan di dalam buku ini bahwasannya keinginan untuk melakukan perbuatan dosa itu sama-sama dimiliki, sama-sama ada pada Nabi Yusuf maupun si perempuan tadi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, di ayatnya, dan sungguh keduanya itu Nabi Yusuf maupun si perempuan ini ada keinginan, bayangin, ada keinginan. Artinya manusiawi, laki senang perempuan, perempuan senang laki, gitu ya. Apalagi ini kondisinya sepi gitu ya. Tapi kenapa Nabi Yusuf kok bisa menghindar? Ada apa? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf itu ya tidak melihat tanda kekuasaan, tanda petunjuk dari Rabb-nya. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Ya, demikianlah kami Allah menjauhkan beliau Nabi Yusuf dari keburukan dan fahsya, dari perbuatan yang keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sungguh dia termasuk hamba yang terpilih. Masyaallah muslimin, Nabi Yusuf itu kepengen, Bu. Si perempuan juga kepengen sama Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf dengan kesabarannya bisa bilang qala ma'adallah, aku berlindung sama Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, diingatkan tentang jasa dari suaminya. Kalau enggak mungkin khianat sama suami jenengan. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Suami jenengan itu tiang cai, di jenengan tiang cai. Mosok kate berbuat zina kali ulungan itu loh bahasanya itu. Disadarkan, ya. Innahu la yuflihul zalimun, tidak bakalan beruntung kita kalau berbuat dosa kayak gini, tidak bakalan apik jenenge yo elek, suami jenengan jadi jelek,
jenengan jelek, saya juga jelek, begitu. Ini apa? Upaya Nabi Yusuf untuk menyadarkan. Dan alhamdulillah sadar, ya. Meskipun sempat ada tarik menarik nanti drama tarik menarik, ya, bajunya ditarik, ya. Nah, yang kedua, godaan wanita itu dahsyat. Ibu-ibu, ya. Halo, ibu-ibu, godaan wanita itu dahsyat. Ini pemudi-pemudi ini yang Masya Allah ya, yang cantik-cantik gitu ya. Cantik buat suami tercinta gitu ya. Iya, dahsyat. Kata Nabi, aku tidak pernah meninggalkan ujian paling berat bagi kaum laki-laki sepeninggalku itu, kecuali adalah ujiannya kaum wanita. Kaum wanita. Ya, artinya apa? Kalau kita sadar, oh berarti ya sama-sama kita jaga diri. Sebagaimana dalam surah An-Nur itu, laki-laki disuruh menjaga kehormatannya, menundukkan pandangan, ya, tidak jelalatan, gitu ya. Perempuan pun juga sama, disuruh menjaga kehormatannya, menutup aurat dan juga tidak pandangannya tidak lihat. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, dengan kejujuran, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf dari perbuatan keji tadi, mungkar tadi itu karena imannya, keteguhannya. Ada amalan-amalan yang menjadikan beliau itu dijauhkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Makanya di sini ada perkataan ulama ya, dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah, beliau mengatakan begini: ibadah-ibadah, kesolehan-kesolehan, ketaatan yang ikhlas, yang jujur, itu suatu saat itu ibarat kayak senjata. Ketika kita dalam posisi kondisi yang berat, genting, muncul ini Pak, akan dimunculkan sama Allah, ditameng, dihalangi. Ibadah-ibadah akan memalingkan seorang untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, ya. Sekalipun sebab-sebab faktornya itu sudah jelas, sudah ada, tapi dia sama Allah dipalingkan. Kadzalika linasrifa anhu su'. Makanya puasa yang kita kerjakan ikhlas, iman dan wahtisaban ini, kita tinggal tunggu nanti kapan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai senjata. Kata Nabi SAW, al-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Ya, saat sekarang kita sudah berperisai dengan puasa, tidak ngomong sing elek, tidak melakukan maksiat. Itu kita sudah memakai perisai itu, dan suatu saat juga akan keluar, akan muncul lagi, ya. Mungkin ketika kita dihadapkan dengan ujian yang berat, ya, karena sudah satu, secara logika kita sudah latihan, kan gitu, latihan untuk mengerjakan ketaatan, ketakwaan. Yang kedua, fadilah dari amal yang kita kerjakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dimunculkan, dilipat gandakan, barangkali begitu, ya. Ketika kita menghadapi kesulitan atau ujian keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah bunyi, ya sudah waktunya dulu. Semoga yang singkat, yang sedikit ini bermanfaat, menjadikan amal, menjadikan kita semuanya memaksimalkan, ya, hayat hidup kita dengan baik di atas ketaatan, dan berusaha kita menjalani semua perintah-perintah Allah ini di atas kesabaran, keimanan. Dan semoga pula nanti kalau misalkan Allah menguji keimanan kita, Allah Subhanahu wa taala pun juga menjaga, melindungi kita disebabkan ketaatan yang kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.